Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kinetika kimia. Apa aja sih yang dibahas dalam kinetika kimia? Mari kita lihat. Jadi, pada kinetika kimia itu membahas tentang seberapa cepat reaksi dapat berlangsung. Selain itu juga ada termodinamika, yaitu membahas tentang apakah reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di dalam kinetika kimia juga ada namanya laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk tiap satuan waktu. Laju reaksi biasanya digunakan untuk mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan laju reaksi atau reaction rate. Jadi persamaan umum reaksi itu adalah seperti ini, reaktan menjadi produk. Seperti ini ya, ini A kecil dan B kecil ini berkedudukan sebagai koefisien. Lalu ada rumus untuk laju reaksi. Nah, untuk laju reaksi pada reaktan ini ada minnya. Sedangkan laju reaksi pada produk ini tidak ada minnya. Mengapa demikian? Karena laju reaksi pada reaktan, seiring berjalannya waktu, molekul-molekul reaktan atau molekul A ini, seiring berjalannya waktu dia akan semakin menurun. Berbeda dengan laju reaksi pada produk. Seiring berjalannya waktu, maka molekul-molekul produk atau molekul B ini semakin meningkat, maka tidak ada tanda min di sini. Rumusnya adalah seperti ini, laju reaksi untuk reaktan, min 1 per koefisien A, ini koefisien A, dikali delta konsentrasi A dibagi delta T. Atau kalau untuk laju reaksi produk, itu sama dengan 1 per koefisien B dikali delta konsentrasi B dibagi delta T. Di sini sudah ada keterangan bahwa delta konsentrasi A itu adalah perubahan konsentrasi A. Sedangkan delta konsentrasi B adalah perubahan konsentrasi B. Untuk delta T itu adalah perubahan waktu. Oke. Sekarang masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Yang pertama itu ada luas kontak antar reaktan. Semakin besar luas kontak antar reaktan, maka kecepatan reaksi juga semakin besar. Hal ini bisa diketahui ketika ada air di dalam bak mandi. Air tersebut akan bereaksi dengan udara. Air yang bereaksi dengan udara itu hanya air yang berada di permukaan saja, sehingga luas kontak antar reaktannya ini kecil, maka kecepatan reaksinya juga kecil. Berbeda dengan ketika ada air di dalam dinding-dinding kamar mandi, itu kan luas kontaknya lebih besar, maka reaksi antara air dan udara juga akan berlangsung sangat cepat. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka semakin besar tumbukan antar molekul-molekulnya. Hal ini menyebabkan kecepatan reaksi juga semakin besar. Yang ketiga, ada suhu reaksi. Semakin tinggi suhu reaksi, maka semakin cepat reaksi dapat berlangsung. Contohnya ketika kita melarutkan gula di dalam air, ketika air itu bersuhu tinggi atau air panas, maka gula tersebut akan cepat larut. Berbeda dengan ketika kita melarutkan gula dalam air dingin, air yang bersuhu rendah, maka reaksi akan berlangsung lambat.
Yang keempat, adanya katalis. Seperti yang kita ketahui bahwa katalis itu membantu berlangsungnya reaksi. Katalis juga bisa mencarikan jalan yang lain agar reaksi itu bisa berlangsung dengan cepat. Kemudian kita masuk ke hukum laju. Jadi, pengukuran laju secara percobaan. Laju itu diukur secara percobaan, bukan teori. Menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Jadi, ini di dalam pengukuran laju itu ada konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Mari kita lihat. Ada persamaan laju. Persamaan laju seperti ini, seperti yang tadi ya. Dengan rumusnya, laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. K di sini adalah konstanta laju. X dan Y ini berlaku sebagai orde reaksi. Jadi, di sini laju itu selalu dipengaruhi oleh reaktan. Laju tidak pernah dipengaruhi oleh produk. Yang berpengaruh hanyalah reaktan seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh mencari orde reaksi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui mengapa orde reaksi ini digunakan gitu ya. Orde reaksi itu memungkinkan kita untuk lebih memahami ketergantungan laju terhadap konsentrasi reaktan. Caranya mencari laju, misalnya, maksud saya caranya mencari orde reaksi itu seperti ini, seperti pada reaksi nitrat oksida dengan hidrogen pada suhu 1280 derajat. Oke, jadi kita mendapatkan data seperti ini ya. Ini konsentrasi nitrat oksida, konsentrasi hidrogen, dan laju awalnya. Ketika kita mencari orde reaksi hidrogen, di sini kita cari laju mana, percobaan mana yang konsentrasi hidrogennya itu berubah. Kita dapatkan di sini percobaan kedua dan ketiga yang konsentrasi hidrogennya berubah. Kita juga harus mencari konsentrasi nitrat oksidanya ini yang tetap, sehingga kita bisa mencari orde reaksinya. Seperti ini, orde reaksi rumusnya adalah A pangkat X sama dengan B. Ketika kita menggunakan percobaan 2 dan 3, di sini berubah, konsentrasi hidrogennya berubah 2 kali lipat. Maka kita tulis A di sini adalah 2 pangkat X. X ini orde ya, yang akan kita cari. Sama dengan B. B ini dari mana? Dari laju awal. Kita kan tadi menggunakan percobaan 2 dan 3. Nah, laju awalnya itu berubah berapa kali lipat? 2 kali lipat juga. Maka di sini B-nya kita tulis 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari X. 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat berapakah yang sama dengan 2? Berarti X-nya adalah 1. Kemudian kita mencari orde reaksi nitrat oksida. Sama seperti orde reaksi hidrogen, kita akan mencari konsentrasi nitrat oksida ini yang berbeda. Di sini kita temukan pada percobaan 1 dan 2. Ini konsentrasi nitrat oksidanya berubah 2 kali lipat. Maka kita tulis di sini 2 pangkat X. Untuk B-nya, itu perubahan laju awal. Ini berubah 4 kali lipat ya.
berubah 4 kali lipat, maka kita tulis di sini 4. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat berapakah sama dengan 4? Maka X sama dengan 2. Jadi dapat diketahui, dapat kita temukan bahwa order reaksi hidrogen itu adalah 1, dan order reaksi nitrat oksida itu adalah 2. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke hubungan antara konsentrasi dan waktu. Yang pertama adalah persamaan laju orde 0. Reaksi disebut orde 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Tadi kan di awal sudah kita bahas bahwa laju itu hanya dipengaruhi oleh reaktan, tidak dipengaruhi oleh produk. Nah, reaksi disebut orde 0 itu jika reaktannya ini tidak mempengaruhi laju. Artinya kalau di sini konsentrasi reaktan pangkatnya 0, berapapun pangkat 0 itu artinya sama dengan 1. Jadi, laju pada persamaan orde 0 ini tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Jadi laju sama dengan konstanta laju. Tadi di awal kita juga sudah mendapatkan rumus ini ya, rumusnya laju. Min delta konsentrasi A dibagi delta T, seperti itu. Setelah itu kita akan menggabungkan dua persamaan ini. Kita tulis di sini, lalu kita pindah ruas ya. Ini konsentrasi A pangkat 0 kita pindah ke bawah, lalu delta T-nya kita pindah ke atas, dan min-nya juga kita pindah ya. Maka jika diintegralkan itu akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan min K dikali T. Ini persamaan yang kita dapatkan. Kemudian kita juga bisa mengetahui satuan konstanta laju berdasarkan gabungan dua rumus yang tadi, gabungan dua persamaan tadi, itu kita bisa dapatkan di sini K sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T. Satuannya, delta konsentrasi A itu satuannya adalah molar, konsentrasi satuannya molar, sedangkan delta T itu satuannya adalah detik. Jadi satuan konstanta laju itu sama dengan molar per detik pada orde 0. Kemudian kita mengetahui, kita akan mencari rumus dari waktu paruh orde 0. Nah, di sini tadi persamaan di awal ya, yang ini persamaan yang bawah ini, itu kita bisa gunakan untuk mencari waktu paruh. Oke, kita akan mencari waktu paruh. Nah, kita pindah ya ke sini rumusnya. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu waktu paruh. Jadi, waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan itu turun menjadi setengah kali konsentrasi semula. Seperti itu ya. Jadi ini kita bisa tulis bahwa konsentrasi reaktan, konsentrasi A ini sama dengan setengah kali konsentrasi reaktan semula, setengah kali konsentrasi A0, gitu ya. Di sini dituliskan bahwa konsentrasi A sama dengan min K dikali T ditambah konsentrasi A0. Seperti pengertian waktu paruh tadi, kita bisa tulis seperti ini, sama dengan nih, setengah konsentrasi A0 sama dengan min K dikali setengah T ya, karena waktu paruh orde 0, ditambah konsentrasi A0. Lalu kita bisa pindah setengah, kita pindah
min K dikali setengah T-nya, kita pindah ruas ke sini. Lalu kita pindah setengah konsentrasi A0-nya, kita pindah ke ruas kanan. Jadilah seperti ini. Kemudian jadi setengah T sama dengan konsentrasi A0 dikurangi setengah konsentrasi A0. Berarti sama dengan setengah konsentrasi A0. Ini kan sudah setengah konsentrasi A0, kita tinggal pindah K-nya menjadi ke bawah. Jadi didapatkan rumus waktu paruh orde 0 seperti ini. Kemudian kita masuk ke persamaan laju orde reaksi 1. Nah, ini masih sama lajunya. Laju seperti rumus yang awal tadi, min delta konsentrasi A dibagi delta T. Untuk orde reaksi 1, lajunya sama dengan K dikali konsentrasi pangkat 1, karena orde reaksi 1. Kemudian kedua rumus ini, kedua persamaan ini akan kita gabungkan. Dan jika dihitung dengan menggunakan kalkulus, maka kita dapatkan persamaan ini. Len konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 sama dengan min K dikali T. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Untuk satuannya, untuk satuan konstanta laju, ini juga kita bisa dapatkan dari gabungan dua rumus ini, yang kita pindah-pindah ruasnya ya. Ini min setengah konsentrasi A tetap. Nah, ini konsentrasi A yang di sini pindah ke bawah. Jadi seperti ini konsentrasi A dikali seper delta T. Tetap ya, T-nya di bawah sama dengan K. K konstanta laju. Satuannya kita bisa lihat konsentrasi A. Satuannya adalah molar. Konsentrasi A di sini juga satuannya adalah molar dan delta T satuannya adalah detik. Maka ketika molar-molar dicoret, jadinya adalah detik pangkat min 1. Itulah satuan dari konstanta laju orde reaksi 1. Kemudian kita akan menghitung waktu paruh orde 1. Setelah kita mengetahui pengertian dari waktu paruh tadi awalnya kita mendapatkan rumus ini ya, len konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 sama dengan min K dikali T, atau T sama dengan seper K len konsentrasi A0 dibagi konsentrasi A. Ketika kita mengganti T-nya dengan setengah T karena waktu paruh, maka seper K sama dengan seper K len konsentrasi A0. Nah, di sini konsentrasi A-nya kita ubah menjadi setengah konsentrasi A0 sesuai dengan definisi waktu paruh tadi ya. Maka setengah T sama dengan seper K len ini dicorek, maka dapatnya adalah len 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 0,693 per K, konstanta laju. Oke, sekarang masuk ke persamaan laju orde reaksi 2. Masih tetap lajunya dengan rumus min delta konsentrasi A dibagi delta T. Rumus yang awal tadi. Nah, untuk yang laju orde reaksi 2, ini rumusnya adalah K dikali konsentrasi A pangkat 2 karena orde reaksi 2. Dengan menggunakan kalkulus maka didapatkan, ini gabungan dari dua persamaan ini didapatkan seper konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah K dikali T kali waktu. Nah, di sini bisa didapatkan satuan dari konstanta laju ya, berdasarkan laju yang rumusnya ini tadi, K dikali konsentrasi A pangkat 2, ini kita bisa pindah-pindah ruas menjadi K sama dengan laju dibagi A dibagi konsentrasi A kuadrat. Seperti yang kita ketahui, laju itu satuannya adalah molar per detik. Molar per detik.
Nah, untuk konsentrasi A sendiri itu satuannya adalah molar. Jadi ketika molar dicoret dengan molar, ini masih ada 1 molar nanti di bawah, itu akan mendapatkan molar pangkat min 1 dikali detik pangkat min 1. Itu adalah satuan dari konstanta laju orde reaksi 2. Kemudian kita akan menghitung rumus dari waktu paruh orde reaksi 2. Nah, ini tadi sebenarnya rumusnya itu adalah 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah K dikali setengah T. Nah, sesuai dengan pengertian waktu paruh tadi, maka konsentrasi A di sini itu diganti dengan setengah kali konsentrasi A0. Jadinya seperti ini. Sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah K dikali setengah T. Setelah itu kita akan pindah 1 per konsentrasi A0 ini ke ruas kiri. Maka jadinya adalah K dikali setengah T sama dengan ini 1 per konsentrasi A0 dikali setengah dikurangi 1 per konsentrasi A0. Kita akan menyamakan penyebutnya dan didapatkan hasil seperti ini. Ketika setengah dicoret dengan setengah, maka K dikali setengah T sama dengan 1 per konsentrasi A0. Maka kita akan memindahkan K ini ke ruas kanan. Jadi setengah T sama dengan 1 per konsentrasi A0, ini kita pindah K-nya ke sini, maka dikali 1 per K. Jadinya setengah T waktu paruh orde reaksi 2 ini sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikali K. Seperti itu. Nah, berdasarkan tadi dari orde 0, orde 1, orde 2 kita bisa meringkasnya menjadi seperti ini. Untuk laju, untuk orde 0, lajunya sama dengan K. Persamaan konsentrasi waktunya ini adalah konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan min K dikali T. Untuk waktu paruhnya itu sama dengan konsentrasi A0 dibagi 2K. Nah, untuk orde 1, itu lajunya sama dengan K dikali konsentrasi A. Untuk persamaan konsentrasi waktunya itu ln konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 sama dengan min K dikali T. Untuk waktu paruhnya yaitu 0,693 dibagi K. Nah, untuk orde 2, lajunya sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat. Untuk persamaan konsentrasi waktunya itu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah K dikali T. Untuk waktu paruhnya pada orde 2 itu 1 per K dikali konsentrasi A0. Demikian. Baik, itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan seputar tentang kinetika kimia. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab. Dan semoga materi yang saya berikan ini akan membawa manfaat, menjadi ilmu yang berkah bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.